Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang kedua, judulnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun submateri yang akan kita bahas, yaitu materi yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, keimanan dan ketakwaan kita selalu dan terus meningkat. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar. Kemudian di-share ya. Dan saya doakan yang sudah subscribe, semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya, baik langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Kemudian, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dapat mengenal Allah dengan 3 cara, yaitu memahami penciptaan alam semesta, mengetahui dalil Al-Quran, dan juga mengenal Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah. Pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Amatilah dan ceritakan gambar berikut ini. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan benda mati dan juga benda hidup. Benda mati diantaranya seperti bangku, meja, gunung, dan lain-lainnya. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kekuasaannya. Kemudian apa saja yang benda hidup itu? Diantaranya seperti pohon, manusia, hewan, dan lain-lain. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah cerita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh,
berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Maka semua itu adalah bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, atau Tuhan itu ada. Maka menjadi yakinlah umat manusia akan keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 102. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada Tuhan di bumi ini, maka apa jadinya alam semesta ini? Pasti tidak ada yang menurunkan hujan, menghembuskan angin, memberi makan kepada semua makhluk hidup. Maka jika tidak ada Tuhan, semua makhluk hidup di bumi ini tentu akan mati semuanya. Maka dialah Allah yang memelihara makhluk di alam semesta ini. Kemudian ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau yang dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Dan kita akan mempelajari 3 nama dari 99 nama Asmaul Husna pada berikut ini. Yang pertama, Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Kemudian amatilah dan ceritakan gambar berikut ini. Ada 2 murid sedang berbisik-bisik menceritakan kejelekan temannya. Walau berbisik, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu dan melihat kita. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Basirnya? Berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Meskipun kamu berada di ruang yang sangat gelap, kamu berpuasa waktu itu, kemudian kamu makan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat perbuatan kamu tersebut. Karena Allah Al-Basir, Maha Melihat. Kemudian B. Al-Adl. Amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, agar kita menjadi manusia yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayo kita baca ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 surat ke-13. Kemudian C. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Baik anak-anak, setelah kita memahami pelajaran beriman kepada Allah, maka selanjutnya adalah soal latihan. Maka persiapkan olehmu buku tulis untuk menjawab soal di bawah ini. Pertama, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2. Ada 3 cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan. 3. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 4. Al-Basir artinya. 5. Al-Adlu artinya. 6. Al-Azim artinya. Selamat mengerjakan tugas soal latihan, semoga berhasil dan jawabannya benar semua. Jika sudah, kumpulkan kepada bapak atau ibu guru ya. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.